Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dari ibadah GPI Shan Surabaya. Kita akan segera memulai ibadah pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan ketika kami datang ke hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami mau duduk diam ya dan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau letakkan segala pergumulan kami dan kami mau fokus pada Engkau hari ini Tuhan. Biarkan Kau yang menjadikan ibadah kami hari ini ya Tuhan bukan menjadi sebuah rutinitas Tuhan, tapi ibadah yang benar-benar memulihkan kehidupan rohani kami ya Tuhan. Mengganti setiap urapan kami dengan yang baru Tuhan. Kami siap memulai ibadah hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku, saat ku lemah Kau kuatku. Dengan nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Biarkan ketika hanya kami dan Engkau saja hari ini menyembah-Mu di tempat ini Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya oh, ada bagiku, tak usah ku tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku
pujian ini dari Allah. Biarkan hanya hatimu yang bernyanyi untuk Tuhan. Bapakku datang, di sini ku percayakan Kau selalu ada buat kami Tuhan. Tak usah ku takut saat Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku. Aku lemah, Kau kuatku. Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, 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 sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku mari naikkan pujian buka hadapan-Mu, mari serukan namanya, mari angkat persembahan buka hadapan-Mu. Kau besar Tuhan, oh Yesus, kami tinggikan Kau, Yesus. Kau Rajaku, Kau berdoa ya Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau semakin dalam dengan Engkau Tuhan. Segala yang kami punya, segala yang kami mampu untuk lakukan, dan segala kebisaan kami ya Tuhan bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami mau hari ini kami mau rendahkan hati dan tundukkan kepala kami ya Tuhan. Kami menghadap Engkau Allah. Biarkan hanya nama-Mu yang ditinggikan hari ini Tuhan. Kami mengaku dengan lidah kami ya Tuhan, Engkau Allah yang besar.
Hanya Kau Allah yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Hanya Kau Allah layak untuk kami tinggikan Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu ya Tuhan, di setiap musim kehidupan kami. Thank you Lord. Jangan biarkan kami terhilang ya Tuhan. Jangan biarkan kami terhilang ya Tuhan ketika dunia ya Tuhan sedang menggoyahkan kami. Biarkan kami tetap berpegang ya Tuhan padamu. Biarkan Kau juga Allah yang tetap memegang tangan kami Tuhan. Mari menikmati hadirat-Nya. Mari ya setiap pribadi menikmati hadirat-Nya. Biarkan hanya antara Tuhan dan Engkau saja hari ini. Hanya Engkau dan Tuhan saja hari ini. Taruh setiap pemikiran dan pergumulanmu hari ini. Tak fokus bersama Tuhan. Biarkan Dia menjamahmu hari ini. Katakan setiap kerinduanmu. Katakan setiap keluh kesahmu. Luapkan kepadanya hari ini. Biarkan hanya Dia yang mendengarkannya. Kami tinggikan ya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Kami akan segera memulai pada pagi hari ini. Biarkan kami memulainya dengan penuh sukacita, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan Allah yang hidup. Karena kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami akan sambut semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Shalom. Boleh sapa kanan kiri, katakan shalom. Kita akan naikkan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Pencipta dunia ini.
membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Kau Tuhan yang besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Kasih tepuk tangan yang termulia bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Senggolkan lagi kirinya. Tetap sukacita di dalam Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan, ada kekuatan ketika kami memuji Engkau Tuhan. Padahal ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berhenti. Mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan
berkasnya. Sekali lagi, pasti pulang membawa berkasnya. Kita akan segera mempersiapkan hati untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita akan satu pujian. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami berharap padamu ya Tuhan, kami akan tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami akan terus ya Tuhan berpengharapan dalam Engkau, karena kami tahu pengharapan kami tak akan pernah sia-sia. Walau 1000 rebah di kanan kiri kami ya Tuhan, kami mau tetap percaya pada Engkau Tuhan. Kalau Tuhan Allah yang menguatkan kami. Gelombang tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di denganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tidak pernah ku setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
berimu lepas. Oh kau Tuhan penolongku. Oh 10.000 lepas takkan goyang takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh datang beribadah di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menyembah, memuji Engkau Tuhan. Saat ini biarlah setiap pujian kami sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini jika kami sebentar akan mendengar firman Tuhan yang hidup, kiranya Engkau juga berkenan untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang mengerti apa isi hati-Mu Bapa, dan kami menjadi anak-anak yang taat kepada kehendak-Mu ya Bapa. Pimpin hati kami saat ini Roh Kudus, pimpin hamba yang menyampaikan firman Tuhan saat ini. Biar firman Tuhan disampaikan dan benar-benar tinggal diam di dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya. Selamat hari Minggu ya. Bersyukur kita bertemu kembali untuk beribadah pada hari ini. Dan saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan ya untuk di bulan Oktober ini tentang membawa misi kerajaan Allah. Dan kalau kita mengingat kembali itu ya, ini sudah bulan Oktober ya, tinggal 2 bulan lagi sebetulnya ya kita mengakhiri tahun 2020 ini. Ada banyak hal yang sudah kita terima melalui firman Tuhan, tetapi biarlah seperti selalu Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu ya. Bukan sekedar kita menjadi orang yang mendengar, tetapi kita menjadi orang yang melakukan. Karena beberapa waktu ini kita telah mendengar tentang bagaimana kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dan bulan ini juga berbicara tentang membawa misi kerajaan Allah. Dan biarlah itu betul-betul menjadi suatu hal yang mengingatkan kita dan menunjukkan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini juga kita mau merenungkan tentang hal ini. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di surat 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Silakan dibuka Alkitabnya. Kita baca bergantian dari yang wanita terlebih dahulu, kemudian yang pria. Ayat 1, yang wanita terlebih dahulu, 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kita baca sekali lagi ayat 12, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang kepemimpinan ya. Karena kita membawa jiwa kepada Kristus itu ya, dan menggembalakan mereka itu adalah bagian dari kepemimpinan. Jadi kalau kita mau membawa jiwa menjadi saksi bagi Kristus seperti itu, setiap orang percaya itu harus memiliki kualitas seorang pemimpin. Ya, jadi pemimpin itu bukan sekedar orang yang diangkat untuk suatu posisi atau jabatan, tidak seperti itu. Tetapi setiap orang percaya yang menerima panggilan untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan Injil, semua orang percaya harus memiliki kualitas seorang pemimpin di dalam dirinya. Karena apa? Kita tahu bahwa seorang gembala itu kan menggembalakan domba-domba kan. Domba-domba mengikuti dia, domba-domba mendengar suaranya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, gembala yang baik ya. Domba-domba mendengar suaranya, domba-domba mengikuti suaranya. Karena itulah seorang pemimpin. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus, kalau kita mau menjadi seorang yang memberitakan Injil, kalau kita mau membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, maka harus ada jiwa kepemimpinan ini di dalam diri kita semua. Harus ada kualitas seorang pemimpin di dalam diri kita semua. Ya, jadi bukan hanya orang, sekali lagi bukan hanya orang yang diangkat untuk suatu posisi atau jabatan, tidak demikian ya. Tetapi semua kita yang sudah menerima kasih karunia di dalam Kristus, semua kita yang dipanggil untuk membawa berita kasih karunia ini kepada orang lain, kita semua harus ya, bukan suatu pilihan, harus untuk memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin ya. Dan seperti yang hari ini kita dengar ya, surat Rasul Paulus kepada Timotius ya, yaitu anak rohaninya ini, kita mau belajar bagaimana kualitas sebagai seorang pemimpin itu yang seharusnya ada di dalam diri kita semua. Jika kita mau menjadi saksi Kristus, jika kita mau membawa misi kerajaan Allah itu di tengah dunia ini, bagaimana orang mau mendengar berita yang kita sampaikan itu? Bagaimana orang mau mengikuti kita? Bagaimana orang mau mengikuti kepemimpinan kita, pimpinan kita dalam kita membina mereka? Karena menjadi saksi Kristus itu bukan sekedar kita berbicara, kita menyampaikan berita Injil, berita kasih karunia Allah itu, tetapi bagaimana sampai orang-orang itu betul-betul bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Itu yang harus menjadi tujuan kita, setiap kita ya, ketika kita mau menjadi saksi bagi Kristus ya. Entah itu bagi keluarga kita sendiri atau di antara teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita ini ya. Nah, hari ini kita mau mendengar melalui surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk Timotius ya. Timotius adalah anak rohaninya yang diangkat sebagai pemimpin dan gembala
gereja Efesus. Dan ketika diangkat menjadi pemimpin dan gembala di gereja, bagi jemaat gereja Efesus ini, usianya pada waktu dianggap masih muda ya. Karena itu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini seperti yang kita baca tadi, Rasul Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Ketika Pak Timotius menerima panggilan, dan seperti yang disampaikan di dalam surat yang kita baca tadi, sudah dengan menerima karunia, dengan penumpangan tangan untuk memimpin jemaat itu ya. Tapi ketika orang-orang meremehkan dia tuh ya, orang-orang mungkin melihat karena dia masih muda, kemudian meremehkan kepemimpinannya, itu bukan berarti panggilan Tuhan atas Timotius itu salah, tidak ya. Justru ketika terdapat ada suatu tantangan seperti ini ya, Timotius harus mengingat kembali panggilan Tuhan tersebut atas dirinya. Dan seperti yang tadi Rasul Paulus tulis tuh ya, ada hal-hal yang harus terus dilatih, dibentuk di dalam diri Timotius. Demikian juga kita semua yang ada di tempat ini. Ketika mungkin kita mengalami tantangan, rintangan ketika kita menjadi saksi Kristus gitu ya. Atau ketika kita dipercayakan suatu hal pelayanan dan kemudian mungkin orang-orang meremehkan, orang-orang tidak memandang kita, jangan berpikir bahwa itu suatu, mungkin hal ini mungkin bukan bagian saya ya, seperti ini ya. Mungkin ini bukan panggilan Tuhan atas diri saya, tidak demikian tuh ya. Tetapi kita harus melihat apa yang perlu dibentuk, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikembangkan, ditingkatkan kembali di dalam diri kita semua. Nah, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius ya. Dia sudah dipanggil sebagai gembala jemaat gereja Efesus. Dia sudah dipanggil sebagai pemimpin. Meskipun mungkin ada orang-orang yang meremehkan dia, bukan berarti panggilan Tuhan itu salah tuh ya. Bukan berarti hal itu bukan panggilan bagi Timotius berada di tengah jemaat gereja Efesus, tidak demikian. Tetapi Paulus memberikan hal-hal yang harus Timotius sadari dan apa yang harus sungguh-sungguh ada di dalam diri Timotius sebagai seorang pemimpin. Kualitas sebagai seorang pemimpin yang harus ada di dalam diri Timotius. Dan ini yang kita mau renungkan bersama. Kualitas seorang pemimpin seperti apa yang seharusnya ada di dalam diri kita semua. Sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, sebagai orang-orang yang mau yang bukan mau ya, karena ini adalah panggilan untuk kita semua ya. Tapi orang-orang yang menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, kualitas seorang pemimpin seperti apa yang harus ada di dalam diri kita semuanya. Ini yang kita mau lihat lewat surat atau tulisan ya yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kita lihat kembali pasal 4 ayat 12 yang tadi kita baca bersama ya. Paulus berpesan seperti ini kepada Timotius. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, ini yang perlu kita perhatikan ya. Kualitas kepemimpinan yang seperti apa yang seharusnya ada di dalam diri kita semua. Sebagai orang-orang yang dipanggil sebagai saksi. Sebagai orang-orang yang dipanggil untuk menjadi gembala jiwa-jiwa. Sebagai orang-orang yang dipanggil untuk membawa misi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Paulus mengatakan, jadilah teladan. Ini yang harus ada, kualitas kepemimpinan yang seperti ini ya. Menjadi seorang teladan. Sebenarnya menjadi teladan itu suatu hal yang sebetulnya sudah sangat umum gitu ya. Dituntut di dalam diri kita semuanya. Sejak kita masih kecil bahkan ya, kalau kita punya adik,
orang tua sering berkata apa? Ya. Kamu itu loh dilihat oleh adikmu, kamu itu loh harusnya jadi teladan bagi adikmu. Orang tua kan sering bilang begitu ya. Kalau kita di kelas gitu kan, di guru-guru di sekolah juga bilang seperti itu kepada kita ya. Jadi sejak kecil kita sebetulnya sudah ditanamkan bahwa kita ini harus menjadi sebagai teladan. Entah di keluarga kita, entah di sekolah kita gitu ya. Atau ketika kita misalnya menjadi senior, menjadi kakak kelas gitu ya. Kita diminta bersikap sebagai seharusnya. Orang yang berada di atas atau pemimpin tanpa kita mau pun itu sudah seharusnya ada di dalam diri kita semua. Karena apa? Ketika ada orang di bawah kita, otomatis kitalah yang berada di atas, otomatis kita dituntut menjadi seorang pemimpin bagi dia. Ya, kita di sekolah, kita di rumah seperti itu ya. Di antara teman-teman. Dan kualitas kepemimpinan yang seperti ini yang juga ditulis di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 tentang garam dan terang dunia, kan? Di situ Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di antara banyak orang sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Artinya apa? Tuhan menginginkan kita menjadi saksinya, menjadi garam dan terang, yaitu menjadi teladan yang baik. Orang melihat kita, orang melihat perbuatan baik yang ada di dalam diri kita dan mereka memuliakan Bapa di surga. Jadi ini yang kembali diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ketika Timotius menghadapi halangan, ketika Timotius menghadapi rintangan, ketika dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala, jangan mundur karena hal itu. Tetapi tunjukkan kualitas seorang pemimpin di dalam dirimu. Dengan apa? Menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Nah, ini yang kita mau renungkan bersama. Keteladanan yang seperti apa yang seharusnya itu terlihat di dalam diri kita sebagai orang percaya, sebagai saksi Kristus. Rasul Paulus menulis sebelumnya, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini aspek-aspek keteladanan yang harus ada di dalam diri setiap orang yang menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita lihat yang pertama. Teladan di dalam perkataan. Perkataan adalah kunci pertama orang menilai kita. Kecuali orang yang nggak bisa berbicara sama sekali ya. Bagaimana orang melihat perkataan yang keluar dari mulutnya. Tapi kita di sini semuanya kan bisa berbicara ya. Biarpun ditutup masker, tapi masih bisa keluar perkataan dari mulut kita kan, ya. Kita tentu setuju semua. Perkataan seperti apa yang menarik hati kita ketika kita berbicara dengan orang lain? Apakah perkataan-perkataan caci maki? Perkataan yang kotor, perkataan yang merendahkan orang lain. Kita tertarik dengan orang seperti itu? Tentu saja tidak ya. Kalau secara warasnya dan umumnya gitu ya. Orang waras pasti enggak akan tertarik dengan perkataan seperti itu gitu ya. Yang keluar dari mulut seseorang. Kalau isinya hanya caci maki, isinya hanya menggosip, isinya hanya menjelek-jelekkan orang gitu ya. Isinya hanya perkataan-perkataan yang kotor ya. Apa yang bisa menarik hati kita dari orang yang seperti ini? Jadi
menjadi teladan dalam perkataan itu adalah keteladanan yang paling dasar untuk kita menjadi seorang saksi bagi Kristus. Ya. Dan apalagi kita di sini bicara tentang kepemimpinan. Kita bicara kepemimpinan itu adalah menjadi sebagai seorang gembala. Gembala seperti tadi saya katakan, dia menunjukkan arah kepada domba-domba. Dia memimpin domba-domba. Kemana? Ke padang rumput yang hijau, ke mata air, sumber air. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus perkataan yang memberikan arah. Perkataan yang memberikan tujuan. Sebagai seorang yang memimpin, sebagai orang yang seharusnya memiliki kualitas kepemimpinan di dalam dirinya, setiap perkataan itu harus perkataan yang bisa memberikan arah bagi seseorang. Harus perkataan yang menunjukkan suatu tujuan bagi orang tersebut. Nah, bagi kita, orang yang mau memimpin seseorang kepada Kristus, tentu saja arah yang harus kita tunjukkan itu adalah kepada Kristus. Tujuan yang harus kita bukakan kepada mereka itu adalah tujuan untuk mereka mencapai hidup yang sama seperti Kristus. Ini adalah kualitas keteladanan seorang pemimpin. Menjadi teladan di dalam perkataan kita, haruslah perkataan itu membawa seseorang kepada Kristus. Ini. Ya. Pemimpin yang tidak tahu arah atau tujuan yang ingin dia capai bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya, apa yang bisa disampaikan kepada orang-orang tersebut. Kita tidak tahu kemana kita mau memimpin orang-orang yang kita gembalakan gitu ya. Misalnya kita dekat dengan seseorang gitu kan. Dan tentunya ketika kita sudah mengenal Kristus, kedekatan kita dengan orang tersebut bukan sekedar untuk main-main, happy-happy aja kan. Tapi kita harus punya tujuan. Bahwa saya harus memimpin dia untuk mengenal Kristus. Rekan-rekan di sini ketika sudah menjadi sebagai kakak rohani, ada adik-adik rohaninya di sini, apakah kita punya suatu tujuan yang jelas? Mau membawa mereka kepada Kristus? Ketika kita punya tujuan bahwa orang-orang ini ya, mereka ini, tadi saya katakan menjadi teladan itu sudah tertanam sejak kecil sebetulnya ya. Kita punya adik, orang tua minta kita menjadi teladan bagi adik kita. Kita punya di sekolah, kita punya adik kelas, guru-guru minta kita menjadi teladan bagi adik-adik kelas kita. Seperti itu kan. Sama halnya ketika kita bertumbuh mengenal Kristus dan kita mau menjadi saksi bagi Kristus, maka apa? Kepada orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita, di dalam pelayanan kita, maka apa? Jadilah seorang pemimpin yang tahu apa yang ingin saya capai bersama dengan mereka. Tujuan apa yang ingin saya capai bersama mereka. Dan ini dimulai dengan keteladanan di dalam perkataan kita ya. Jadi bagaimana? Selain tadi itu ya, kalau firman Tuhan yang kita baca seringkali adalah dikatakan perkataan-perkataan kita itu harus perkataan yang baik, yang membangun seseorang, gitu ya. Jangan ada perkataan-perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Jangan ada perkataan-perkataan yang menjatuhkan seseorang.
Tapi satu lagi yang saya mau kita belajar adalah miliki perkataan yang sesuai dengan kualitas diri kita sebagai seorang pemimpin. Coba, kalau pemimpin ditanya tuh ya, apa yang harus kita lakukan, terus kita jawab, nggak tahu gitu kan. Ya terserah mau apa. Perkataan seperti itu sesuai nggak dengan kualitas sebagai seorang pemimpin? Sama sekali tidak ya. Tapi betapa sering kita dengan orang-orang di sekitar kita, perkataan kita tidak mencerminkan kualitas kita sebagai seorang pemimpin. Ya. Kita tidak menunjukkan arah yang jelas dan pasti kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sudah terlihat dari perkataan kita. Misalnya ditanya, kamu apa visinya? Atau kamu apa yang mau kamu lakukan? Nggak tahu. Kita mau ngapain nih? Terserah. Kan sering kita tanpa sadar bersikap seperti itu ya. Dalam suatu misalnya kepanitiaan apa gitu ya, atau dalam suatu dalam hal-hal yang penting yang harus kita berikan suatu keputusan ya. Kadangkala kita mengambil sikap apa? Karena kita tidak mau ambil pusing atau tidak mau bertanggung jawab atas akibatnya, kita sering katakan apa? Ya terserah, gitu ya. Itu bukan perkataan yang memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin harus menunjukkan sikap yang jelas. Karena kita apa? Menunjukkan arah kepada orang lain. Menunjukkan arah kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Jadi sikap-sikap yang mendua, sikap yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa bisa muncul hal-hal seperti itu? Ya. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Paulus berkata kepada Timotius seperti ini ya. Bagaimana supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan itu yang pertama. Firman Tuhan. Baca selalu dan renungkan firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan yang hidup di dalam diri kita, bagaimana kita bisa menunjukkan arah kepada orang lain? Bagaimana kita bisa punya keyakinan untuk kita menunjukkan arah kepada seseorang? Karena seringkali tidak yakin itulah makanya kita sering berkata terserah, lihat nanti sajalah. Lihat bagaimana nanti sajalah. Nggak bisa seperti itu ya. Itu artinya kita tidak punya keyakinan ketika kita berkata-kata demikian. Bahkan bisa jadi karena memang kita tidak mau bertanggung jawab. Dan itu bukan seorang pemimpin. Kalau tidak mau bertanggung jawab, itu bukan kualitas seorang pemimpin. Kemudian di 2 Timotius 1 ayat 13, Rasul Paulus berkata apa kepada Timotius? Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, meneladani senior-senior iman kita. Ya. Di situ kita belajar dan mengetahui arah yang benar, arah yang tepat gitu ya. Sehingga apa? Tidak ada keraguan ketika kita mau mengambil suatu hal, suatu keputusan. Kita bisa menjadi orang yang menunjukkan arah kepada orang-orang di bawah kita, orang-orang di sekitar kita. Ini ya. Seperti itu. Kalau masih ragu, belajar dan bertanya seperti itu.
Sehingga ada keyakinan di dalam diri kita. Kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang melalui perkataan kita. Ya. Kualitas seorang pemimpin yang pertama adalah keteladanan dalam perkataan. Mari kita selidiki perkataan kita selama ini. Mari kita lihat. Seringnya kita itu seperti apa? Ketika orang bertanya kepada kita, apa saya sering hanya bilangnya terserah? Ya. Sering ya bilang terserah ya. Mau makan di mana? Terserah. Terserah, abis itu ngambek, nggak diajak dibawa ke tempat yang diinginkan gitu kan. Sukanya bilang terserah gitu ya. Ini kita harusnya bagaimana? Terserah. Di rapat misalnya, rapat untuk retreat atau kepanitiaan apa tuh ya. Terserah aja gitu ya. Mari ubahkan. Orang gak akan melihat kualitas seorang pemimpin dari dalam diri kita. Kalau perkataan kita seperti itu gitu ya. Perkataan yang tidak jelas, perkataan yang tidak bisa menunjukkan arah. Ini ya. Jadilah teladan di dalam perkataanmu. Itu kata firman Tuhan kepada kita pada hari ini ya. Yang kedua adalah teladan di dalam tingkah laku kita. Nah, ini yang kita sebut dengan integritas ya. Integritas itu adalah apa yang kita katakan itu sesuai, sejajar, sama dengan apa yang kita perbuat. Seorang pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang berintegritas. Ya. Hari-hari ini kita banyak tidak bisa percaya kepada pemimpin-pemimpin karena apa? Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan ya. Kalau waktu mau dipilih kan janji-janjinya banyak banget kan. Membualnya banyak sekali, tapi ketika sudah terpilih tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan itu. Kita banyak menemui pemimpin yang tidak berintegritas seperti ini. Tetapi jelas ini bukan cara kepemimpinan sesuai dengan firman Tuhan. Kepemimpinan yang Tuhan mau bagi kita semua adalah menjadi pemimpin yang memiliki integritas. Apa yang kita sampaikan tuh ya. Kita selalu bicara kamu tuh loh, jangan mencuri, jangan mencontek. Tapi ternyata sama aja dalam kehidupan kita gitu ya. Mahasiswa sukanya copy paste aja, nggak pernah coba berpikir gitu ya. Bilangin adik-adiknya jangan nyontek, tapi dia sama aja gitu kan. Bagaimana orang bisa melihat integritas itu di dalam diri kita? Ya. Jadi apa? Apa yang kita katakan harus juga diikuti dengan perbuatan kita. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadilah teladan dalam perbuatanmu. Gak usah ragu Timotius, kamu masih muda dalam memimpin meskipun orang-orang meremehkanmu. Suatu saat mereka melihat integritas yang ada di dalam dirimu. Apa yang kamu katakan itu juga yang kamu perbuat dan orang akan menghormati itu. Tapi orang tidak akan menghormati kita ketika mereka melihat apa yang dikatakan itu berbeda, bertolak belakang dengan apa yang kita perbuat. Meskipun kita ini orang pintar sekali merangkai kata-kata ya. Pintar sekali berbicara, pintar menarik hati orang dengan perkataan kita. Sepertinya sopan santun, lemah lembut. Tetapi perbuatan kita bertolak belakang dengan perkataan kita tersebut. Apa orang bisa menghormati orang yang seperti ini? Malah jadi bahan lelucon gitu ya. Awal-awalnya mungkin tertarik. Ya, tadi kan pertama kali kunci orang tertarik pada kita itu lewat perkataan kan. Tapi setelah melihat ternyata dia seperti itu. Ternyata perbuatan dia, ternyata keseharian dia seperti itu. Akhirnya apa? Kecewa. Orang kecewa dan
tidak mau lagi gitu ya mengikuti kepemimpinan dia. Jadilah teladan, bukan saja dalam perkataan, berikutnya firman Tuhan dengan jelas mengatakan perbuatanmu. Ya. Kemudian jadilah teladan dalam kasih dan kesetiaan. Saya menggabungkan dua hal ini ya, karena ini adalah dua hal yang tidak terpisah. Ini adalah buah kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus. Kasih serta keadilan adalah dua sifat Allah yang tidak terpisah. Allah kita adalah Allah yang kasih, yang memeluk orang yang berdosa, menerima orang yang berdosa, mengampuni orang yang berdosa. Tetapi kita melihat juga bahwa Dia adalah Allah yang menghukum perbuatan, pelanggaran, perbuatan dosa, pelanggaran. Sama halnya juga ketika kita menjadi seorang pemimpin ya. Keadilan serta kasih harus berjalan bersama. Di dalam kita menjadi seorang pemimpin. Dan di segalanya ya, Rasul Paulus mengatakan hukum yang terutama itu adalah kasih itu ya. Kita boleh memiliki banyak karunia sebagai pemimpin. Karunia misalnya berkhotbah, membawakan firman, karunia menyembuhkan, melakukan mujizat, bernubuat. Tetapi kalau tidak memiliki kasih, Rasul Paulus berkata, semua itu sia-sia. Di atas dasar segalanya adalah kasih. Jangan sampai terlalu mau bersikap adil malah kasihnya tidak ada. Seperti yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus di kitab Wahyu itu ya. Sudah melupakan kasih yang semula. Jangan sampai terjadinya terbalik, tapi harus berjalan beriringan dan kita harus mengingat. Kasih adalah di atas segalanya. Mungkin kita kesal dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang, domba-domba, jiwa orang-orang di sekitar kita. Tetapi kembali lagi kepada kasih itu ya. Kasih Allah, kasih yang seperti apa? Ini ya. Kasih dan kesetiaan itu berjalan beriringan. Pemimpin harus memiliki kasih ini di atas segalanya. Dan yang terakhir adalah teladan di dalam kesucian. Kualitas ini mungkin yang semakin hilang di dalam banyak pemimpin Kristen di zaman ini. Kita banyak mendengar ya, skandal-skandal terjadi di dalam gereja, di dalam para pemimpin ya. Skandal seks, keuangan, kemudian rebutan posisi, rebutan jabatan di dalam gereja. Kita semakin kehilangan ya, teladan di dalam kesucian. Tetapi Rasul Paulus menegaskan, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang saksi, jadilah teladan di dalam kesucian. Karena apa? Ini adalah buah roh. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya berjalan bersama Roh Kudus. Harusnya justru yang keluar itu adalah kesucian, penguasaan diri. Itu kan buah roh gitu kan. Tetapi nyatanya kita melihat banyak pemimpin-pemimpin Kristen yang kehilangan keteladanan di dalam kesucian. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, bagaimana supaya kita bisa menjaga integritas kesucian di dalam diri kita.
kehidupan dalam kesucian ini. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat 8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Latih selalu diri kita ini beribadah. Tanpa kita ada persekutuan dengan Tuhan, tanpa kita ada persekutuan bersama rekan-rekan, bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan? Awasilah dirimu, itu yang dikatakan di dalam firman hari ini. Jangan merasa dirimu kuat. Setiap orang bisa jatuh. Ya. Yang kita pikir bahwa dia hamba Tuhan yang hebat, dia punya banyak karunia, dia memulai dengan awal dengan sangat baik, tapi pada akhirnya juga jatuh. Entah dosa perselingkuhan, ya, seksual, banyak sekali hal yang kita lihat di dalam pemimpin Kristen hari-hari ini. Tapi bagaimana kita menjaga diri kita supaya kita tidak terjatuh di dalam semuanya itu? Ya, ingat ya. Tidak ada seorang pun. Selama kita masih mengenakan daging yang berdosa ini, jangan pikir diri kita ini kuat. Jangan pikir diri kita ini bisa. Nanti kalau kita sudah berada di kerajaan surga dengan tubuh yang baru, ya. Tapi saat kita masih di dunia ini dengan masih mengenakan daging yang berdosa ini, jangan pikir diri kita ini kuat. Karena itu latih selalu dirimu beribadah. Latih dirimu selalu beribadah. Dan awasi selalu dirimu. Ya, awasi selalu diri kita. Selalu cek diri kita. Jangan terlalu nyaman dengan keadaan kita. Jangan terlalu terbawa dengan keadaan kita. Tapi mengawasi, menguji selalu. Sehingga apa? Kita bisa, tentu saja dengan karunia dari Allah, dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita bisa berjalan di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Ini ya. Jadi kita semua yang ada di sini, kita sudah dipanggil untuk menjadi hamba Injil, menjadi saksi Kristus. Jadi mulailah melatih diri kita ya. Mulailah melatih untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulailah menjadi teladan di dalam perkataan. Mulailah menjadi teladan di dalam perbuatan. Mulailah menjadi teladan di dalam kasih dan kesetiaan. Dan menjadi teladan di dalam kesucian. Sehingga apa? Orang lain bisa melihat Kristus itu di dalam diri kita. Orang lain bisa bertumbuh melalui kehidupan kita. Orang lain bisa dipimpin untuk bertemu Kristus melalui kehidupan kita. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati kami semua jemaat di tempat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus berbicara di dalam diri kami semua. Firman-Mu terus memimpin kami untuk menyampaikan kebenaran akan Engkau ya Allah di tengah dunia ini melalui hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan.
Biarlah di masa muda kami ini sama seperti Timotius. Kami dipanggil menjadi saksi Kristus. Kami dipanggil sebagai orang yang membawa misi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Biarlah kami tidak merasa kecil hati, tetapi sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Jadilah teladan. Kami melatih diri kami. Kami betul-betul menyadari tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan ini kepada kami. Sehingga kami terus dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus melatih, membentuk kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh menjadi seorang pemimpin, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih dan kesetiaan, dan di dalam kesucian. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, kami ucapkan selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GBI Sain Surabaya. Mari sama-sama menikmati berkat firman Tuhan, pujian penyembahan bersama-sama dengan GBI Sain Surabaya. Dan jangan lewatkan di dalam setiap ibadah online GBI Sain Surabaya yang akan hadir setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan dari jadwal GBI Sain Surabaya. Kami mengajak saudara untuk bisa mengikuti persekutuan doa yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center, Ruko 21 Kelampis, untuk bersama-sama kita mengambil bagian untuk berdoa bagi setiap karya ibadah yang ada di dalam gereja kita maupun di dalam setiap pergumulan yang kita alami. Mari kita sama-sama belajar untuk membangun misbah Tuhan, berdoa bagi karya dan juga bagi setiap kebutuhan dan keperluan yang kita gumulkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan jangan lewatkan dalam ibadah minggu depan, ibadah GBI Sain Surabaya memiliki jadwal 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama itu adalah ibadah onsite yang dilaksanakan di gereja pada pukul 10 pagi, dan ibadah online yang saudara bisa mengikutinya di dalam kanal YouTube-nya Sain Surabaya setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan jangan lupa bagi saudara-saudara sekalian, di dalam kondisi bangsa kita saat ini dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, untuk senantiasa mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada, menjaga jarak, menggunakan masker, dan membiasakan untuk membersihkan atau mencuci tangan setiap waktu, sehingga kita bisa mengambil bagian untuk memulihkan bangsa ini dari COVID-19, yang itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang akan memberikan persembahan, saudara bisa langsung transfer melalui rekening GBI Sain Surabaya yang tertera di dalam video ini. Demikian pengumuman yang bisa kita ikuti pada hari ini. Dan jangan lupa untuk menjadi berkat dimanapun saudara berada, menjadi saksi dimanapun saudara berada, membawa terang Tuhan dimanapun saudara berada, dan mengaplikasikan gereja yang mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, kita akan menaikkan doa syafaat bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk siang ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk lawatan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami Tuhan. Mari Bapak terus memberkati setiap para pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kiranya Roh Kudus terus mencurahkan urapan-Mu atas setiap kami. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kami untuk bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus bagi Ibu Debbie yang telah memberkati kami pada siang hari ini Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu, kiranya terus Tuhan memberkati Ibu Debbie dalam pelayanannya, keluarganya, usaha keluarganya. Tuhan memberkati dan Tuhan juga terus menjaga kesehatan beliau dan Pak Riman Tuhan. Sehingga beliau menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekelilingnya Tuhan. Bapak, kami mau mengambil bagian untuk berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami melihat beberapa waktu hari terakhir ini Tuhan, keadaan politik maupun keadaan pandemi ini Tuhan terus meningkat dan terus tidak stabil Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami sebagai orang percaya yang berdiri di tengah-tengah bangsa ini, kami mau mengambil bagian untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan jamah setiap para pemangku jabatan, setiap pemegang kepentingan yang ada di tengah bangsa ini Tuhan, untuk berpikir lebih dewasa Tuhan terkait dengan situasi bangsa ini Tuhan. Kami sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan, keadaan situasi politik yang tidak menentu Tuhan. Masih banyak orang yang mengambil kepentingan-kepentingan yang tidak baik Tuhan. Melalui keadaan ini Tuhan, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan lawat hatinya Tuhan, sehingga dia mau bertobat Tuhan untuk melakukan hal-hal yang justru membuat keadaan bangsa ini semakin terpuruk Tuhan. Dan kami berdoa bagi bangsa ini secara khusus Tuhan, masyarakatnya Tuhan. Kiranya kami terus bertumbuh dalam pemikiran yang lebih terbuka Tuhan, sehingga kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kami bisa berpikir dengan baik Tuhan, mana yang dapat membuat bangsa ini menjadi lebih baik atau justru membuat bangsa ini menjadi merugikan bangsa ini Tuhan. Pimpin masyarakat Indonesia untuk terus bertumbuh dalam pemikiran yang lebih terbuka Tuhan. Dan kami yang ada di tempat ini Tuhan, sebagai anggota masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, pimpin kami Tuhan untuk menjadi teladan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang mematuhi protokol kesehatan. Kami menjadi orang-orang yang berpikir dewasa, bisa memilah mana yang berita yang tidak benar dan berita yang benar, dan justru memberikan pengaruh-pengaruh yang positif bagi orang-orang yang di sekeliling kami. Sehingga kami mengambil bagian Tuhan untuk mendewasakan bangsa ini, masyarakat yang ada di sekeliling kami Tuhan. Ajar kami untuk tidak mementingkan diri kami sendiri Tuhan, tapi justru mementingkan khalayak banyak Tuhan bagi bangsa ini secara khusus Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden. Kami berdoa untuk para menteri dan jajarannya yang membantu presiden, sampai kepada kepala-kepala daerah yang memimpin daerah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan pimpin mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bersehati menjalankan protokol kesehatan ini dengan benar Tuhan, baik dari pusat sampai kepada daerah Tuhan. Sehingga kami semua benar-benar
benar-benar bisa bergandengan tangan Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan menjaga, merawat pemimpin kami Tuhan, Pak Presiden, Wakil Presiden Tuhan. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka dalam kesehatan mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa di dalam keadaan COVID-19, pandemi COVID-19 ini Tuhan, mereka dapat memimpin bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Bangsa ini semakin sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi adik-adik kami Tuhan yang sementara ini persiapan untuk ujian akhir nasional. Tuhan pimpin mereka Tuhan. Sehingga mereka dalam keadaan sekolah dengan studi yang harus dengan metode online ini Tuhan. Mereka bisa bertanggung jawab memimpin diri mereka Tuhan untuk mengerjakan setiap tugas yang mereka punyai dan belajar mengembangkan kapasitas diri mereka sendiri sehingga ketika mereka menghadapi ujian akhir nasional Tuhan dalam situasi yang seperti ini Tuhan mereka mampu untuk bisa melewatinya sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk masa depan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan memanggil mereka bukan karena kebetulan Tuhan, tapi Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka Tuhan. Pimpin mereka untuk mencari kehendak Tuhan, mencari hati Tuhan, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka ambil Tuhan untuk masa depan mereka sehingga sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Kami berdoa bagi setiap para jemaat yang memiliki usaha, Tuhan memberkati setiap usahanya di dalam keadaan COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sumber berkat, Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang memberkati setiap usaha yang kami miliki Tuhan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan yang bekerja, Tuhan terus memberkati kami Tuhan dalam pekerjaan yang kami lakukan. Kami yang harus bekerja bertemu banyak orang, Tuhan jaga, lindungi, sertai kami Tuhan sehingga kami tidak mengalami hal yang tidak diinginkan Tuhan terkait dengan COVID-19. Ketika kami pun bisa menghadap, Tuhan izinkan untuk mengalaminya, kami percaya Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan menyelamatkan kami Tuhan dari situasi yang demikian. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami taruh sepenuhnya doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menampung di dalam kirbat-Mu Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, dan juga persekutuan yang intim, yang indah, bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.